Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nijia Putri dengan NPM 2478272 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on di kelas Introduction to IoT and Digital Transformation di modul 4.2.3 Lab, Design a Prototype of an AI Application. Lab Design a Prototype of an AI Application. Jadi ini tuh kayak merancang prototip aplikasi AI gitu. Nah, di objektivitas atau tujuan dari praktikum ini tuh ada tiga bagian atau tiga part. Itu yang pertama, consider an IoT application with AI or ML teknologi. Ini kayak mempertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML gitu. Lalu yang kedua itu design component record for an IoT application with AI or ML technology. Kalau ini tuh dia rancang komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML tadi. Lalu yang ketiga itu describe the process and operation for the IoT application with flow chart. Ini menjelaskan proses dan operasi aplikasi IoT dengan diagram alur gitu atau flow chart. Ini ada background terus karena ini kayak latar belakang praktikumnya. Dengan semakin populernya perangkat dan jaringan IoT, teknologi untuk perangkat IoT juga berkembang pesat. Perangkat IoT tidak lagi terbatas pada sensor dan aktuator. Mereka sekarang dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan perubahan lingkungan. Berkat perkembangan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, dan ML atau machine learning. Lalu ada required resource, ini kayak sumber daya yang diperlukan untuk praktikum ini itu ada device with internet access. Dia membutuhkan perangkat dengan akses internet. Langsung saja kita masuk ke interaction atau instruksinya. Di bagian pertama itu consider an IoT application with AI or ML technology. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. In this part, you will list the function and features of a smart home thermostat and a controller device with capability of self-learning, making decision based on the environmental change and acting according. Langsung masuk ke pertanyaan itu. List the desired features and function for such a device. Ini tuh sebelumnya consider an IoT application with AR or ML teknologi, ini kan pertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML kan. Nah, di pertanyaannya itu sebutkan fitur dan fungsi yang diinginkan dari perangkat seperti itu gitu. Nah, jawabannya itu sebutkan fitur dan fungsi yang diinginkan dari perangkat seperti itu. Itu kita yang pertama, kita bisa mengatur suhu secara otomatis berdasarkan kebiasaan penggunanya. Lalu kita bisa deteksi keberadaan manusia. Lalu kita bisa konektivitas ke internet untuk pembaruan jarak jauhnya. Lalu integrasi dengan sistem smart home lainnya. Lalu kemampuan belajar dari preferensi pengguna atau self-learning-nya tadi. Lalu bisa juga untuk deteksi cuaca luar ruangan dan menyesuaikan pengaturan secara otomatis. Dan yang terakhir itu bisa buat kontrol jarak jauh melalui aplikasi seluler. Pertanyaan selanjutnya itu list the factors that may influence the perception of temperature. Dia artinya itu sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi suhu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi suhu itu bisa pertama itu suhu udara yang sebenarnya, lalu bisa juga faktor kelembapan, lalu kecepatan angin atau aliran udara, bisa juga aktivitas fisik pengguna,
bisa juga jumlah orang yang ada di ruangan, lalu paparan sinar matahari secara langsungnya. Yang terakhir juga bisa faktor waktu siang atau malam gitu. Yang selanjutnya, list the ways the smart device can get information about those factors. Sebutkan cara perangkat pintar mendapatkan informasi tentang faktor-faktor tersebut tadi. Bisa yang pertama itu bisa menggunakan sensor suhu dan kelembapan. Bisa juga menggunakan sensor gerakan dan keberadaan. Bisa juga sensor cuaca. Lalu bisa juga data cuaca dari internet. Bisa pakai kamera atau sensor inframerah. Yang terakhir itu bisa menggunakan lewat penggunaan dan pola aktivitas penggunanya. Kita masuk ke part 2. Design components required for an IoT application with AI or ML technology. Di bagian kedua ini, itu merancang komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. In this part, you will explore and design the function of the key components required for the smart thermostat atau controller. Nah, langsung saja masuk ke pertanyaan itu. What are the key components for a smart thermostat or controller? Artinya itu apa saja komponen utama dari termostat atau pengontrol pintar tadi? Ada beberapa. Bisa yang pertama itu sensor suhu dan kelembapan. Lalu yang kedua ada modul konektivitas atau Wi-Fi atau Bluetooth seperti Wi-Fi atau Bluetooth gitu. Lalu yang ketiga ada mikroprosesor atau microcontroller. Bisa juga menggunakan unit pemrosesan AI atau ML seperti di cloud atau lokal. Lalu bisa juga menggunakan tampilan termuka pengguna itu kayak layar atau aplikasinya gitu. Dan yang terakhir itu bisa menggunakan aktuator yang digunakan untuk mengatur sistem pemanasan atau pendinginannya. Lalu yang kedua, list the process and operation of the smart thermostat or controller. Sebutkan proses dan operasi dari thermostat atau pengontrol pintar. Proses dan operasi. Jadi yang pertama itu sensor itu akan mendeteksi suhu, kelembapan, dan keberadaannya. Lalu yang kedua dia akan datanya itu akan dikirim ke modul pemrosesan lewat lokal atau cloud gitu. Yang ketiga itu AI atau ML menganalisis pola dan membuat keputusan. Yang keempat itu aktuator menyesuaikan sistem HFEC-nya. Dan yang terakhir itu sistem terus belajar dan memperbarui preferensi berdasarkan interaksi pengguna. Lalu yang di bagian 3 atau part 3, describe the process and operation for the IoT application with a flowchart. Ini artinya kan menjelaskan proses dan operasi aplikasi IoT dengan diagram alur atau flowchart kan. In this part, you will use flowchart to describe the logic flow for data collection, data analysis, human being interaction, and plan for proper action. Nah, di pertanyaan yang pertama, using a flowchart describe how data is collected, communicate to the AR or ML application in the cloud computing and process. Ini artinya kan menggunakan diagram alur untuk menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, dikomunikasikan ke aplikasi AI atau ML di cloud computing dan diproses gitu. Jawabannya itu 1. Sensor mengumpulkan data suhu, kelembapan, dan gerakan. Lalu yang kedua itu data dikirim ke gateway IoT. Yang ketiga itu gateway mengirimkan data ke cloud AI atau ML. Lalu yang keempat itu AI atau ML itu akan menganalisis data dan mempelajari polanya. Dan yang terakhir hasil analisis itu nanti akan dikirim kembali untuk pengembalian keputusannya gitu. Diagram alurnya tuh kayak sensor ke gateway, lalu ke cloud AI atau ML, lalu ke analisis, dan yang terakhir itu tindakan dikirim kembali gitu. Next, use a flowchart to illustrate the general operation of the smart thermostat atau controller. Ini gunakan diagram alur untuk menggambarkan operasi umum termostat atau pengontrol pintarnya. Pertama, urutannya itu dari mulai, lalu sensor ini untuk mengumpulkan data,
Lalu yang ketiga itu periksa keberadaan pengguna. Yang keempat itu kirim data ke modul AI. Yang kelima, AI itu akan memutuskan apakah perlu perubahan atau tidak gitu. Dan yang keenam, apabila iya, dia akan menyesuaikan suhu. Lalu yang ketujuh itu akan menampilkan status di aplikasinya. Dan yang ke-8 itu akan mengulangi proses. Jadi urutannya itu diagram alurnya dari mulai, lalu ke sensor, lalu mengecek keberadaan, lalu setelah itu dikirim ke AI, setelah itu diambil keputusan, lalu mengubah suhu, menampilkan, dan dia akan mengulangi. Di next kita ke reflection atau refleksi itu yang pertama, which component provide the brain power for the learning and then adjusting accordingly. Ini artinya kan komponen mana yang menyediakan otak untuk belajar dan menyesuaikan. Jawabannya itu modul AI atau ML, baik di cloud maupun di perangkat lokalnya, itu adalah komponen yang menjadi otak dari sistemnya. Jadi jawabannya itu modul AI atau ML. Lalu yang kedua, yang terakhir, can you think of other IoT device that will learn over time and improve their operation? Ini artinya, dapatkah kamu memikirkan perangkat IoT lain yang akan belajar seiring waktu dan meningkatkan operasinya? Jawabannya itu yang pertama, itu kita bisa membuat kamera pengawas dengan analitik perilaku. Lalu yang kedua itu bisa sistem smart pencahayaan pintar. Lalu bisa juga smart speakers kayak Google Home gitu. Lalu yang keempat ada vakum robot pintar kayak Roomba. Lalu yang kelima itu smart refrigerator yang nantinya dia bisa belajar kebiasaan belanjanya gitu. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.